Halo guys, kembali lagi di Devina Story. Kali ini aku akan membahas tentang kisah Jack the Ripper, pembunuh kejam yang pelakunya tertangkap seabad kemudian. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe channel Devina Story ya guys. Terima kasih. Namanya Jack the Ripper, menjadi sosok yang menakutkan lebih dari seabad lalu di Inggris. Ia merupakan julukan untuk seorang pembunuh bayaran di London yang menjadi teror yang menakutkan. Kehadirannya meneror warga di area Whitechapel, East End, London pada tahun 1888. Tak sembarangan pembunuhan, ia memiliki sasaran khusus, yaitu para wanita yang berkecimpung di dunia prostitusi. Sosok Jack the Ripper sempat menjadi rahasia tersendiri. Hal ini lantaran identitasnya tak pernah terungkap ke publik dan ia tak pernah mendapatkan hukuman yang setimpal karena perbuatannya. Inilah yang membuat kiprahnya tidak hanya membuat ngeri banyak orang, tetapi juga kagum. Teror dimulai pada Agustus hingga November 1888. Korban Jack the Ripper adalah para wanita yang bekerja di dunia malam. Tepatnya adalah para pelacur, pemabuk, dan miskin yang berada di jalan Whitechapel. Dalam suatu investigasi juga terungkap bahwa Jack the Ripper pembunuh adalah pagi hari atau cenderung dini hari di akhir pekan. Inilah yang membuat polisi berpendapat bahwa sang pembunuh adalah pengawal yang memiliki tanggung jawab pekerjaan di hari-hari biasa. Pembunuhan pertamanya terjadi pada 31 Agustus 1888. Ia membunuh Mary Ann, yang terakhir kali terlihat berdiri di sudut jalan Osborne pada dini hari, sekitar pukul 3:30 waktu setempat. Tubuhnya ditemukan tak bernyawa tak jauh dari lokasi ia terlihat. Korban kedua adalah Annie Chapman, yang dibunuh pada 8 September 1888. Tidak ditemukan petunjuk apapun terkait kasus pembunuhan ini. 2 minggu kemudian, Jack the Ripper diketahui membunuh 2 orang lagi. Korban ketiga adalah Elizabeth Stride, dan korban keempat adalah Catherine Eddowes. Sebulan kemudian, tepatnya pada 9 November 1888, ia membunuh Mary Jane Kelly di rumahnya sendiri. Kelima korban ini dikenal dengan sebutan The Canokial Five. Para korban tidak hanya dibunuh, tetapi dimutilasi. Pembunuhan yang dilakukan oleh Jack the Ripper memiliki kesamaan, yakni korban dibunuh secara brutal dengan cara merusak wajahnya, merobek bagian tenggorokan secara melintang dari kiri ke kanan, dan disertai mutilasi. Pembunuhan ini juga disertai dengan pengambilan organ tubuh para korbannya. Pada beberapa kasus, ginjal, rahim, dan jantung korban juga diambil. Organ tubuh korban juga ada yang dicecerkan di sekitar tubuhnya. Inilah yang membuat teror tersendiri karena keganasan Jack the Ripper. Berbeda dengan pencurian organ di kalangan pembunuhan berantai lainnya. Pengambilan organ tubuh korban dianggap sebagai trofi tersendiri bagi pelaku. Nama Jack the Ripper awalnya didapatkan dari surat yang ditulis oleh seseorang yang mengaku sebagai si pembunuh berantai tersebut. Dalam surat tersebut, ia menjelaskan bagaimana cara membunuh para wanita itu, dan sebenarnya ia ingin mengiris telinga korbannya. Oleh polisi, surat ini sempat dianggap hoaks karena 3 tahun kemudian Jack the Ripper melakukan pembunuhan ganda dan mengiri salah satu telinga korbannya. Surat lain pun muncul dan di dalamnya berisi pengakuan bahwa ia tidak sempat memotong telinga korban dan menyebutkan bahwa pembunuhan yang baru saja ia lakukan padahal belum dirilis ke surat kabar. Bukan hanya surat, terdapat juga bingkisan untuk pihak keamanan Whitechapel. Ternyata isinya adalah ginjal yang diawetkan dalam cairan anggur. Dan ginjal itu cocok dengan salah satu korban pembunuhan yang diambil ginjalnya. Kepolisian London tidak bisa tinggal diam dengan sederet pembunuhan kejam yang terjadi. Mereka melakukan penyelidikan dan akhirnya muncul 15 tersangka. Salah satu di antaranya adalah wanita. Namun pihak kepolisian bimbang menetapkan langkah selanjutnya. Dari 15 tersangka itulah polisi meyakini ada satu di antara 3, yaitu Aaron Kasinaski
John Ruthie dan Michael Ostrong yang merupakan pelakunya. Ketiganya memiliki profesi yang berbeda-beda. Ostrong bahkan dikenal sebagai seorang dokter. Namun ketiganya memiliki persamaan, yaitu sama-sama membenci prostitusi. Pembunuhan Jack the Ripper terungkap. Hal ini diungkap setelah tes DNA yang diambil dari selendang berdarah yang ditemukan pada korban, Catherine Eddowes. Menurut para ilmuwan, Aaron Kosminski adalah Jack the Ripper. Ia adalah seorang tukang cukur Polandia yang saat itu berusia 23 tahun. Imigran Polandia itu tinggal bersama dua saudara laki-lakinya dan seorang saudara perempuan di Granville Street. Kediamannya hanya berjarak sekitar 200 meter dari lokasi pembunuhan, Elizabeth Street. Identitas Aaron Kosminski dikonfirmasi oleh penelitian dari Liverpool, John Moores University dan dikemukakan dalam Journal of Forensic Sciences. Kami menggambarkan secara sistematik untuk pertama kalinya analisis tingkat molekuler dari satu-satunya bukti fisik yang masih ada terkait pembunuhan, Jack the Ripper. Tulis dalam jurnal tersebut seperti dikutip dalam intisari. Selendang itu dibeli dari pelelangan oleh pengusaha Russell Edward pada 2007 lalu. Ia langsung menghubungi para ilmuwan usai meyakini bahwa selendang itu ditemukan di sebelah tubuh Eddowes dan berlumuran darahnya. Di antara tiga terduga pelaku yaitu Aaron Kosminski, John Druitt, dan Michael Ostrong, Kosminski lah yang disebut oleh kepala penelitian Donald Swanson sebagai orang yang paling mungkin sebagai Jack the Ripper.